Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kajian sebelum ini kita membahas surat An-Najm. Allah bersumpah dengan terangnya bintang yang menjadi kekaguman orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak pernah mengagumi siapa penciptanya, termasuk Allah telah mengutus nabinya bernama Muhammad. Allah telah menurunkan wahyu kepada nabinya, dan Allah menjanjikan hari pembalasan di akhirat nanti. Nah, hari ini surat Al-Qamar, yaitu tentang bulan atau rembulan. Sama seperti surat An-Najm, juga surat-surat lainnya yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu mukhatabnya adalah orang-orang kafir Quraisy yang masih tetap tidak mau beriman. PW kadung enak tanpa aturan, sama dengan kita sekarang ada PS BB, berarti kan ada aturan yang sebelumnya tidak diatur, ada pembatasan yang sebelumnya tidak dibatasi. Nah, problem orang-orang kafir Quraisy itu soal pembatasan itu. Pertama yang membatasi adalah sosok orang. Ini problem, orangnya kenal lagi kan, Nabi Muhammad. Tapi kalau yang membatasi mungkin sesuatu yang tidak mereka kenal, itu mungkin boleh jadi tidak seperti problem Nabi Muhammad menghadapi orang kafir Quraisy. Nah, surat Al-Qamar juga sama ya, masih menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang tetap tidak percaya tentang hari kiamat. Iqtarabatis sa'atu. Qorba artinya dekat. Kalau ditambahi huruf maka artinya semakin, dibuat menjadi if ta'ala
berarti menjadi qaruba menjadi iqtaraba, artinya semakin dekat. Iqtarabatis sa'atu, semakin dekatlah as-sa'ah, hari kiamat. Hei orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, as-sa'ah, hari kiamat itu iqtaraba, semakin dekat. Wan syaqqal qamar, dan lihatlah, insyaqqa berarti fi'il apa itu? Fi insyaqqa, fi'il madhi past tense, kata kerja lampau. Wal syaqqa, dan telah terbelahlah al qamaru, bulan. Berarti bulannya sudah terbelah atau belum? Sudah. Wal syaqqa, dan telah terbelahlah al qamaru, bulan. Ada dua pendapat ini. Ada yang mengartikan wal syaqqa itu telah terbelah seperti yang kita bahas tadi. Tapi ada juga yang mengartikan akan. Kok bisa? Padahal insyaqqa fi'il madhi, kata kerja lampau past tense, kok diartikan akan? Itu mencontoh kepada misal qad qamatis sholatu, yang iqamah sungguh, kalau diterjemahkan letterlek qamat as-sholatu, padahal takbir aja belum. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, yaitu rangkaian kalimat akan memulai sholat berjamaah, kan takbirnya belum. Tapi kata muadzin qad qamatis sholat, kalau diartikan letterlek sungguh telah tegak sholat, sholatnya belum, maka diartikan akan ditegakkan sholat. Qomat itu fi'il madhi sama past tense. Nah, beberapa ahli tafsir menganggap insyaqqa itu betul fi'il madhi, tapi artinya lama masa present, sehingga diartikan akan terbelah. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Pendapat yang menganggap insyaqqa itu diartikan akan, itu karena menganggap nanti, yaitu ayatul kubro, kiamat itu memiliki dua tanda. Ada ayatul kubro, ada ayatul sugro. Ayatul sugro itu macam-macam lah, sebagaimana diceritakan oleh Nabi dalam riwayat-riwayat yang sahih. Itu tanda-tanda kecil, diantaranya ketika banyak perempuan memakai pakaian tapi seperti telanjang, seperti bugil. Banyak anak lahir dari pembantunya. Berarti ada majikan punya pembantu, tapi pembantunya melahirkan anak majikan. Itu diantara tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besarnya itu diantaranya bumi digoncangkan dan wansyaqqa al-qamar, bulan terbelah. Itu kalau pendapat kedua. Kita pakai pendapat pertama bahwa wansyaqqa itu fi'il madhi,
dan kita terjemahkan tetap sebagai fi'il madi. Wal syaqqa, dan telah terbelahlah al-qamar, bulan. Kapan terbelahnya? Ada bekasnya tidak? Akhirnya orang-orang kafir Quraisy menekan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kalau engkau memang ngotot mendeklarasikan diri sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhanmu, coba buktikan seperti nabi-nabi sebelum kamu dengan mukjizat yang membuat kami percaya. Nah, orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi buktikan kalau bisa membelah bulan. Kalau kamu bisa membelah bulan, maka kami aman, beriman. Tantangan ini dijawab oleh Allah melalui Nabi Muhammad, di antara yaitu bulan pada malam itu terlihat terbelah. Sebelah ada di sebelah kanan Gua Hiro, sebelah kirinya terlihat ada di sebelah kiri Gua Hiro. Masih belum percaya, maka ketika suatu kabilah iring-iringan dagang datang ke Mekah dari Syam, maka ditanyalah, kalian lihat nggak suatu malam bulan hilang? Karena dianggap sebelah Syam itu tidak muncul bulan. Dan mereka mengakui, tapi tetap saja tidak beriman kepada Allah. Namun satu sisi yang lain, itulah yang dimaksud dengan wan syaqqa al-qamar, bulannya terbelah. Wallahu a'lam bishawab. Ini informasi yang menguji keimanan kita. Wa iyarau ayatan, padahal orang-orang kafir Quraisy sudah melihat ayatan, bukti sebagaimana yang mereka minta, yaitu minta Nabi Muhammad membuktikan bulan terbelah. Dan benar bulan terbelah. Tapi walaupun sudah dipenuhi keinginan orang kafir Quraisy, nyatanya yuridu, mereka tetap membangkang. Wa yaqulu, dan mereka berkata sihrun mustamir. Kalau bahasa Pontak, sihir maning. Kalau bahasa Pontangnya, lah kalian kita sihir baik pun. Apa itu berarti ya? Paling gak sihir lah soal bulan terbelah itu. Inilah tipikal orang-orang kafir Quraisy. Mereka yang minta, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka yang menyimpulkan. Tapi kesimpulannya nggak berubah-ubah, tetap aja sihrun. Kali ini sihrun mustamirun, sihir yang berkelanjutan. Ya, mustamir yang berkelanjutan. Artinya sihir maning, sihir lagi, gak ada yang lain. Wa kadzabu, maka karenanya mereka tetap saja mendustakan, terutama tentang hari pembalasan, ya. Mendustakan hari pembalasan. Wattaba'u, karena mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir,
Padahal setiap perkara itu ketetapannya. Walaqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka minal ambai, dari berbagai al-amba, naba'a, berita penting, ma fihi musdajar, yaitu apapun fihi yang di dalamnya itu musdajar, peringatan hikmatun, yang penuh hikmah, balighatun, yang sempurna. Namun fama tughni an-nudhur, mau jenis peringatan apapun tidak punya pengaruh kepada orang-orang kafir Quraisy selama mereka itu menggunakan hawa nafsu. Jadi walaupun mereka minta mukjizat yang lain, tetap ini posisi orang-orang kafir Quraisy tidak akan berubah. Sehingga sampai ke ayat 5 itu seolah Allah mengatakan ini paket terakhir ya, mereka diapresiasi, dipenuhi permintaan untuk menunjukkan mukjizat. Kalau minta lagi gak diladenin ya. Mau minta, karena sebetulnya mukjizat terbaik buat mereka, buat orang-orang kafir Quraisy itu bukan membelah bulan, yaitu kisah-kisah kaum sebelumnya. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Nuh, yang memang menjadi cerita rakyat di orang-orang Mekah Quraisy, bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan omong kosong. Sebelumnya pernah ada kaum yang diazab oleh Allah. Kita diberi paket azabnya nanti di hari kiamat. Tapi kalau minta disegerakan, jangan ngegertak Nabi Muhammad, karena sebelumnya pernah terjadi. Fatawalla, maka berpalinglah hai Muhammad anhum, dari mereka. Ini artinya udah tinggalin aja. Fatawalla anhum, maka jangan ladeni mereka. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, yaitu pada hari di mana malaikat yang mengabsen itu menyeret para pembangkang ini ila syai'in nukur, untuk berada dalam sesuatu nukur yang berat, yang tidak menyenangkan. Apa yang kita pahami ini? Ila syai'in nukur, digambarkan matahari jaraknya 1 jengkal. Antri menunggu hisab, padahal udah tahu ke neraka juga. Itu 5.000 tahun atau 50.000 tahun, saya lupa. Nukurlah. Apa yang bisa dipahami? Di sini nggak ada kata asirnya ya di surat ini ya. Yang asir di mana ya di surat lainnya? Oh ada. Oh iya benar ya.
Lanjutkan dulu. Khusya'an, sambil kepalanya tertunduk. Khusya'an absaruhum, sambil kepalanya tertunduk, dengan pandangan tertunduk. Yakhrujuna minal ajdasi, mereka keluar atau dikeluarkan dari bungkar-bungkar kuburan. Ka'annahum jaradun muntasir, seperti jutaan atau miliaran belalang yang berterbangan. Belalang kalau berterbangan sekumpulan itu artinya tertib, makanya terlihat sekumpulan. Waktu di dunia mereka ini nggak mau diatur oleh Nabi, nggak mau diatur oleh aturan-aturan Islam, tidak mau diatur, maunya hidup semaunya, cara mencari rezeki tidak mau diatur, cara mengkonsumsi tidak mau diatur, cara berumah tangga tidak mau diatur, pengen hidup bebas. Maka mereka menolak Nabi, mereka juga menolak kalamullah, mereka juga tidak percaya kalau orang sudah mati kau dibangkitkan. Tapi apa yang terjadi di kiamat itu, setelah mereka dikeluarkan dari kuburan, nggak ada itu ngejawarannya itu. Khusya'an absaruhum, dengan pandangan lesu tertunduk, mereka laksana belalang yang berterbangan, nurut aja itu kayak kerbau dicucuk. Orang-orang yang tidak taat dan patuh pada ajaran Islam itu orang-orang preman, susah diatur. Tapi lihat nanti di kiamat, mereka nggak punya gaya lagi kok. Garang pada waktu di dunia, tapi setelah kiamat mereka khusya'an, khusyuk. Orang khusyuk kan biasa khusyuk. Khusya'an absaruhum muhti'ina, patuh, nggak berani ngebangkang. Ila da', kepada panitia yang manggil, yaitu malaikat. Yaqulu al-kafirun, maka orang-orang kafir dalam situasi hari itu kemudian berkata, hadza yaumun asir. Nah ini yang masuk. Aduh, abot di makanan ini ya, abot berat. Nah pertanyaan saya, apa yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu refleksikan? Hadza yaumun asir. Apa? Berat banget. Menyesal sulit. Ya sulit. Menyesal tapi terlambat. Yang bisa kita refleksikan, begitu mudahnya apa yang akan kita hadapi, karena kita bukan orang kafir. Itu mafhum mukhalafahnya. Jadi seberat itu yang mereka hadapi, seringan itu yang akan kita hadapi. Sesulit itu yang mereka hadapi, maka segampang itu pula yang akan kita hadapi. Itu mafhum mukhalafahnya, itu yang penting. Ngapain mikirin orang kafir? Jadi yang kita pikirin adalah diri kita. Jadi gambaran orang kafir ini sekaligus juga mengkonfirmasi, mudah-mudahan kebalikannya adalah gambaran yang akan kita alami. Kita tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Kadzabat qablahum, sebelumnya, nah ini yang tadi saya bicarakan,
Sebelumnya sudah ada kejadian aneh, orang kafir Quraisy mau ngulang lagi. Kejadian siapa? Yaitu kejadian kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Bahkan kalau kita baca di surat Asy-Syu'ara itu, akhirnya curhat Nabi Nuh kepada Allah. Tapi di ayat lain makanya dikritik ya, agar Nabi Muhammad jangan niru yang pernah dilakukan Nabi Nuh. Tapi curhatnya keren. Ya Allah, habisi mereka, karena mereka cuma melahirkan keturunan yang membangkang padamu. Karena mereka cuma melahirkan. Berarti yang dihadapi Nabi Nuh siapa ini? Ayo kita ulang. Ya Allah, habisi aja mereka, azab mereka, jangan beri sisa satu. Percuma, karena mereka cuma melahirkan keturunan yang membangkang padamu. Jadi yang dihadapi Nabi Nuh sampai cicit. Dalam bentangan 950 tahun itu diperkirakan Nabi Nuh menghadapi 3 generasi. Kan habis mereka deh. Percuma, mereka akhirnya cuma melahirkan. Jadi Nabi Nuh dipanjangkan oleh Allah usia dakwahnya 950 tahun, bukan hanya menghadapi sebayanya, tapi juga menghadapi anak-anaknya, tapi sama menghadapi generasi cicitnya, cucunya juga sama. 3 generasi. Apa yang bisa kita dapati? Long time benar ya, dakwah Nabi Nuh dalam alur generasi yang sama itu sekitar 10 generasi setelah Nabi Adam. Berarti belum banyak orangnya. Mungkin Kaujun belum ada, Pontang belum ada. Diperkirakan masih di kawasan itulah berkumpulnya. 2500 tahun SM. Catatan penting dari Nabi Nuh adalah kesabaran, istiqomah dalam berdakwah. Akhirnya curhat, ya Allah, habisi mereka. Nah ini yang kemudian dikritik, jangan ulangi ya, hai Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Nuh. Ya Allah, istrinya juga ikut-ikutan menjadi musuh dakwah. Mirip dengan Nabi Muhammad, Nabi Nuh juga dibully, dianggap tukang sihir, juga dianggap orang gila. Begitu Allah memerintahkan buat kapal di musim kemarau, semakin orang-orang di kawasan itu nganggep sudah hilang akal Nabi Nuh. Orang lagi kemarau bikin kapal di atas gunung lagi. Maka orang-orang pada menganggap Nabi Nuh hilang akal. Datanglah seseorang kepada Nabi Nuh. Begitu dilihat, ini ciri-cirinya seperti yang diceritakan orang tua kami dahulu. Ini adalah sahir, ini adalah orang gila, orang hilang akal. Apa itu artinya?
didistribusikan kampanye dari generasi ke generasi. Saya mau meninggal, saya kaumnya Nabi Nuh, maka saya berwasiat kepada anak saya, ini ayah kayaknya gak lama umurnya, yang penting ayah minta satu, jangan deketin itu orang gila itu penyihir. Terus saja turun temurun. Maka timbul pertanyaan, Ustadz, orang tua wasiat tapi wasiatnya kayak gitu. Oh, itu mah bukan orang tua, itu mah setan lagi wasiat. Jadi nggak perlu juga. Sama Nabi Nuh juga menghadapi situasi seperti itu. Fakadzabu abdana, maka kaumnya itu kemudian mendustakan ajaran-ajaran Nabi Nuh. Wa qalu majnunun wajdujira. Orang gila itu. Bahkan lebih hina lagi, Nabi Nuh dujira, diusir karena dianggap mengotori lingkungan. Sudah dianggap tukang sihir, hilang akal, bikin rusak lingkungan, maka diusir. Menyakitkan. Itu sulit ibu-ibu, bapak-bapak membayangkan kalau tidak pernah ngalami jadi mubalik dibekot. Jadi kalau pernah aja, jadi jangankan dibekot. Misal gini, hari ini ibu-ibu ceramah, besoknya ada penceramah lagi, dihabisi kita di mimbar oleh penceramah berikutnya. Itu sakit hati, sakit lah itu. Nah, Nabi Nuh lebih dari itu, Nabi Muhammad juga lebih dari itu. Nggak usah jauh-jauh lah, nasihati anak, ibu-ibu nasihati anak, kata bapaknya, Neng, nggak usah dimakan, masukin hati omongan mama kamu. Waduh, sakit. Jadi yang recokin si bapaknya. Nah, begitulah yang dialami Nabi Nuh. Fada'a, maka akhirnya berdoalah kepada Allah. Nabi Nuh itu, ya Allah, anni maghlubun, ya Allah, saya ini dikerjain doang, maghlubun, dikalahkan dari generasi ke generasi, fantasir, tolong dong saya. Fafatahna, oh ya, nanti dulu. Ada yang menganggap Nabi Nuh hilang kesabaran. Tidak ada yang sesabar Nabi Nuh. 950 tahun. Tidak ada yang Nabi sesabar Nabi Nuh dalam hal long time-nya berdakwah. Jadi nggak bisa kita ngomong ini Nabi Nuh hilang kesabaran. Fafatahna abwabas samai, maka dibukalah pintu langit-langit. Ini memberikan informasi langit ada pintunya. Bima'in hamir, dari pintu itu kemudian jatuhlah air yang deras, air hujan. Itu dari atas seperti apa? Di mana jatuhnya tidak ada informasi. Apakah di seluruh kawasan bumi atau di kawasan itu saja? Tidak ada penjelasan. Tapi bagi Allah bukan hal yang sulit, mau dibuat lokal ataupun seluruh daratan di bumi ini kebagian hujan, itu bukan hal sulit. Yang jelas merespon pembangkangan kaum Nabi Nuh dan merespon doa Nabi Nuh, maka Allah mengijabah doa Nabi Nuh dengan cara membuka pintu langit sehingga jatuh
air dalam skala besar. Wa fajjarna al-ardo uyunan. Perhatikan, wa fajjarnal ardo uyunan. Lalu dijadikan bumi itu memancar uyunan, mata air. Jadi mata airnya berapa itu? Banyak. Sejumlah mata air apa sejumlah kawasan itu? Ayo perhatikan lagi kalimatnya. Jadi langit dibikin jadi pintu turunnya air, bumi dirubah seluruh kawasannya jadi mata air. Bukan berarti di sini mata airnya berapa? 3 belik keluar 3-3-nya, bukan. Semuanya dibuat menjadi mata air. Dari atas jatuh air, dari bawah timbul air. Wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarna, dan kami jadikan keluar al ardo dari bumi uyunan, mata air. Mata air berarti yang tadinya bumi itu bukan mata air, di kawasan itu dirubah menjadi mata air. Faltaqal ma, maka saling bertemulah air dari atas yang jatuh ke bawah dan air dari bawah bumi yang keluar, saling bertemu ala amrin qad kudir, untuk saling bertemu sesuai dengan perkara yang ditetapkan oleh Allah. Apa ketetapan Allahnya? Banjir di musim kemarau. Banjir di musim kemarau yang menggenangi kawasan tertinggi, yaitu gunung. Nah, wajar aja kalau Serang dia ada di sekitar cekungan bawah. Ketetapan Allahnya bikin banjir di musim kemarau untuk kawasan paling tinggi. Melawan akal kan? Nah, itulah azab yang bukan hanya menyerang pikiran, tapi juga menyiksa secara fisik. Secara pikiran, masa iya sih banjir kemarau? Kita udah aman nih, jalur evakuasi, maka lari ke kawasan yang paling tinggi. Justru di situ banjirnya. Jadi ketika azab itu datang, maka logika berhenti. Orang kaya mati karena panu, kan nggak masuk akal. Kok bisa orang kaya mati karena penyakit panu? Ya karena mestinya mati dengan yang keren-keren lah, kanker, ya keren lah, terus pasang ring. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, maka logika besar. Atau ada orang kaya mati kelaparan, bisa. Karena bentuk siksaan Allah itu adalah siksaan yang menghinakan. Wa hamalnahu, maka begitu faltaqal ma, air itu ketemu, meninggi melewati ambang batas. Faham wa hamalnahu, maka Allah mengangkut Nabi Nuh beserta beberapa pengikutnya, diriwayatkan yang ikut para sekawanan binatang, ala zati alwahin, di atas bahtera yang terdiri dari papan-papan yang sudah disiapkan oleh Nabi Nuh. Maka ini juga mengkonfirmasi penemu kapal yang pertama kali di muka bumi ini adalah Nabi Nuh. Wadusur, dan pasak-pasak
Itu papan-papan digabungkan dengan pasak-pasak sehingga kita nyebutnya bahtera aja, bukan kapal. Tajri, terombang-ambing. Itu air dalam kecepatan yang tinggi debitnya, dari atas jatuh, dari bawah muncul, maka sulit kapal-kapal membangun navigasinya. Gak akilan, pakai layar sulit, wong gak ada angin. Ini kan bukan badai, ini hujan yang turun bukan oleh angin, sehingga sulit mengendalikan. Kecuali Allah tajri bi'ayunina, maka kami jalankan bahtera itu bi'ayunina, di bawah pengawasan kami, kata Allah. Jazaa liman kana kufira, ini adalah sebagai imbalan, ganjaran liman, kepada siapapun kana kufira, yang diingkari oleh musuh-musuh Islam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum punya musuh dalam berdakwah, nggak dapat imbalan. Tuh ya. Jadi kalau mau dapat imbalan, ganjaran, temukan musuh dakwah. Bisa di rumah, bisa di tetangga, bisa di organisasi. Kalau belum ketemu musuh, ya nggak dapat imbalan. Yang paling gampang, temukan musuh dakwahmu di rumah kita, paling gampang. Walaqad taroknaha, maka demikianlah sungguh-sungguh taroknaha, kami biarkan, ayatan menjadi ayat. Hanya kemana itu? Laqad taroknaha, hanya kemana itu? Ada yang menganggap qissotan, kisah tadi secara keseluruhan, kisah Nabi Nuh panjang lebar, bentangan periode 950 tahun, itu adalah kisah yang memang digelar oleh Allah ayatan sebagai tanda kekuasaan Allah. Satu. Tapi jumhur ahli tafsir lebih banyak berpendapat laqad tarokna itu bahtera, maka kami biarkan bahtera itu tidak hancur, tidak rusak setelah air surut. Maka untuk beberapa saat, beberapa periode nangkring itu si bahtera itu ayatan sebagai tanda, sama dengan bapak-bapak dari departemen kepolisian itu motor atau mobil yang bekas tabrakan dibuatkan tubuhnya di beberapa tikungan angkring, jadi monumen. Ayatan itu sebagai monumen. Mana itu sekarang bahtera Nabi Nuh? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita pakai terjemahan walaqad tarokna, hanya ke bahtera, memang pernah itu si kapal atau bahtera dalam beberapa periode itu ngegeletak. Ya, artinya ditemukan itu pernah hilang kan. Ya, sekarang ditemukan berarti pernah hilang. Di ayat ini ngegeletak. Ngegeletak, orang lihat, kayak yang di tsunami Aceh lah. Karena ada kapal di Siti kan, di kota. Dibiarkan, tapi Allah yang membiarkan. Tidak lapuk, tidak hancur, tidak bisa dievakuasi karena mengganggu traffic di kota. Ayatan sebagai tanda. Fahal min muddakir, setelah jadi monumen ada yang mengambil muddakir, peringatan. Setelah jadi monumen tuh ada min muddakir yang mau jadi peringatan. Enggak, hatta kaum kafir Quraisy tetap aja berencana untuk mengulangi apa yang dilakukan kaum Nabi Nuh. Fahal min muddakir,
Mudzakir itu kan aslinya dari dakar. Iya benar ya? Salah. Asalnya iddakaro, ifta'ala, iddakar. Kan nggak mungkin iddakaro. Biasanya pakai sajdah. Iddakaro, mudzakir, mengingat-ingat-ingat. Nah, itulah fungsi museum sebenarnya. Museum itu untuk merevitalisasi ingatan, mentadaburi apapun yang pernah terjadi. Tapi rupanya karena ittaba hawahu, mengikuti hawa nafsunya, 1000 monumen, 1000 museum juga nggak akan berpengaruh. Bahkan 1000 kisah juga nggak akan berpengaruh. Bahkan minta mukjizat dipenuhi lagi, minta mukjizat dipenuhi lagi, tetap nggak akan ngaruh. Karena yang terpenting mereka adalah wegah diatur, wegah dibatasi, kandung PW, kandung enak. Itu problem mereka seperti itu. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Maka perhatikan betapakah, kalau terjemahan indah betapakah. Terjemahan Indonesianya apa itu? Gimana? Oh, ya sama aja berarti ya. Iya iya situ alangkah. Ya berarti sama. Memang kalau fakai fakan itu maksudnya Bagaimana? mandekaye. Mandekaye ya. Mandani fakai fakana azabi, mandani azabku. Ada kuning ya. Betapa azabku wa nudur. Dan wanuduri itu asalnya wanuduri, pakai ya itu, ya-nya dibuang. Wanuduri dan peringatan. Nah, kita berhenti situ. Setelah azab ada peringatan. Menarik. Setelah azab Nabi Nuh, maka ada peringatan lagi. Akan ada azab lagi, ada peringatan lagi. Peringatan untuk orang, Nabi. Selalu setelah azab ada orang yang memberi peringatan. Coba kita perhatikan. Bapak-bapak, maaf kena azab, diberi setruk oleh Allah. Datanglah orang, anggaplah perawat. Pak, jadikan musibah ini sebagai saran untuk bertobat. Itulah wadudur itu. Tapi kan kadang-kadang sulit menangkapnya itu. Maka kata Allah, fa kaifa kana azabi wa nudur. Mau dikasih berapa azab ya tetap, mau dikasih berapa nudur ya tetap, selama ittaba hawa. Maka si orang sakit pasien itu ngegertak kepada perawat, wis aja ke bacot, kita lagi wah ini bergerak. Karena fokusnya kepada dulunya bisa menggerakkan tangan, sekarang sedang tidak bisa menggerakkan tangan. Inna arsalna alaihim. Kok melompat sih? Walaqad yasna. Ini nih. Ini di surat Al-Qamar ternyata nih. Walaqad. Tadi kan mau dikasih berapa azab nggak ngaruh, mau dikasih berapa peringatan nggak ngaruh. Padahal walaqad dan sungguh-sungguh, padahal yasarna telah kami bikin gampang banget Al-Qur'ana, yang namanya Quran.
lidzakari lidzikri sebagai cara untuk mengingat Allah. Apa digampangkannya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama lil hifdi, untuk menghafal. Yang kedua lil tadabburi atau lil fahmi, untuk memahami. Maka menghafal Injil setengah mati, kayak ini keburu mati udah apa-apa. Nggak setengah lah. Kalau setengah mati, ada yang menghafal Injil sulit banget. Di samping kata-katanya tidak pasti, pilihan diksinya. Belum lagi ada versi ya. Atau apa yang punya Hindu apa namanya? Ya itulah. Tapi menghafal Quran pada bisa ya, pada gampang ya, dari PAUD segala. Itu namanya wayassarna. Ini di luar hafid ya, di luar penghafal. Jadi memang tidak gampang. Ya. Selama kita ya Allah pengen hafal sih, tidak gampang. Bisa balapan antara lagu Ayu Ting Ting dengan hafal Quran. Yang kedua lil fahmi, memahami Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tapi lihat ujungnya, fahal mim mudzakir, diulang lagi. Apalah artinya? Sekalipun Al-Quran dipermudah, baik dipermudah bagi yang mau menghafal maupun dipermudah bagi yang memahami, itu nggak ada artinya bagi orang-orang dengan mentaliti seperti orang kafir Quraisy, yaitu menuruti selera hawa nafsunya. Dan kita lihat sekarang banyak yang pinter Quran tapi akhirnya justru merugikan Islamnya. Nah nanti besok kita akan eksplorasi ulang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Besok kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.